Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan. Saya mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai podcast saya yang berjudul Posisi Generasi Milenial sebagai Penggerak Perusahaan di Masa Depan. Mendefinisikan generasi dan mengeksplorasi perbedaan mereka adalah subjek dari banyak perdebatan saat ini yang melibatkan kepentingan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, ketenaga kerjaan. Salah satu di bidang minat khusus adalah pergeseran generasi baru yang telah melihat kedatangan digital natif pertama dari bahasa digital ke tempat kerja. Finlandia menyajikan kasus yang menarik dalam konteks ini karena populasi menua lebih cepat daripada di negara-negara barat lainnya. Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi pada tahun 2010, generasi baby boomer telah keluar dari pasar tenaga kerja. Di Finlandia, generasi baby boom terdiri dari mereka yang lahir pada tahun 1945 hingga 1950. Sedangkan di Inggris dan Amerika Serikat, misalnya, tingkat kesuburan pasca perang tetap meningkat hingga tahun 1960. Masih ada orang di tempat kerja Finlandia yang lahir pada tahun 1950. Tetapi sebagian besar populasi usia kerja terdiri dari kelompok yang lebih muda dan relatif. Generasi Y atau milenial yang lahir pada atau setelah 1980 dan memasuki pasar tenaga kerja pada tahun 2000-an. Mereka berpendidikan lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang sangat kompeten dan terbiasa dengan dunia media sosial. Milenial dengan generasi-generasi yang lebih tua berikutnya, generasi negara kesejahteraan dan generasi X, dewasa muda tahun 1980 dan 1990. Ketika negara ini memulai karir kerja mereka di iklim ekonomi yang sangat berbeda. Orang dewasa muda yang bergabung dengan pasar tenaga kerja Finlandia pada 1980 menyelesaikan pelatihan kerja mereka pada saat perluasan negara kesejahteraan mencapai puncaknya. Dan pasar kerja sangat kuat. Tren ini dihentikan oleh resesi tahun 1990 dan prospek masa depan kaum muda secara efektif terhambat oleh pengangguran massal. Pada awal tahun 2000-an, keadaan normal kembali di pasar tenaga kerja, tetapi tidak ada pengembalian ke tingkat pekerja yang sangat tinggi di tahun 1980. Lantas, apakah generasi Y, generasi milenial yang kini memasuki pasar tenaga kerja, berbeda dengan generasi sebelumnya? Ada beberapa interpretasi yang cukup dibuat-buat tentang kekhasan generasi ini. Misalnya, kaum muda disarankan untuk tidak menghargai pekerjaan berupa tradisional, seperti halnya orang tua mereka.
Generasi milenial berharap dapat bekerja di bawah budaya manajemen baru. Berkontribusi pada inovasi di tingkat tempat kerja. Dan untuk mendamaikan pekerjaan dan waktu luang dengan cara baru. Lebih jauh, dikatakan bahwa kaum milenial lebih menghargai kehidupan keluarga dan waktu luang daripada yang mereka lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Diperkirakan bahwa mereka kurang berkomitmen dibandingkan penerima upah yang lebih tua kepada satu pemberi kerja tunggal. Bahwa mereka lebih menghargai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi daripada pekerjaan seumur hidup. Generasi milenial tertarik untuk membentuk dan mempengaruhi budaya, praktik, dan manajemen tempat kerja mereka saat ini dan untuk mencari pekerjaan dengan relevansi sosial. Jelas bahwa organisasi kerja dan manajemen harus melakukan perubahan, baik dalam perekrutan staf maupun di bidang lain.